Lingkar Pagi, edisi Sabtu 15 Februari 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum. Bersama saya Rizky Riawan, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Hujan yang kerap kali disertai angin kencang di Kabupaten Blora menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat setempat. Hal ini terkait banyaknya pohon rawan tumbang di sejumlah jalur di kabupaten tersebut. Beberapa jalur di Kabupaten Blora yang termasuk daerah rawan pohon tumbang, diantaranya Blora Cepu, Blora Randu Blatung, serta jalur Cepu Doplang. Dari pantauan di lapangan, titik terawan berada di jalur Provinsi Cepu Doplang, tepatnya di wilayah Kecamatan Kedung Tuban. Di wilayah ini paling banyak ditemui pohon yang lapuk, kering, dan tidak memiliki daun. Kepala Desa Ngraho Kecamatan Kedung Tuban Blora, Sri Lestari, mengungkapkan jika dirinya sudah pernah berkirim surat ke Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP. Namun belum ada tindak lanjut padahal saat ini musim hujan yang sering disertai angin kencang. Sementara itu, salah seorang warga Toyib meminta agar pohon yang melintang di atas jalan bisa segera ditebang oleh dinas terkait agar tidak menjadi ancaman bagi pengendara. Menurut saya harus ditebang, soalnya kan mengganggu lalu lintas. Kalau ada kendaraan, ada orang lewat itu khawatir kalau tertimpa pohon ini, Pak. Oh ya, terus mungkin ada harapan, Pak? Ya, harapan aku minta ditebang ini sama. Saya sebagai warga dan pengendara sangat terganggu ya dengan pohon yang melintang. Soalnya saya itu sangat sering saya sering lah untuk bepergian ke Blora. Jadi kalau saya lewat itu entah pulang entah pergi itu sangat terganggu ya bila ada angin ya. Warga berharap dinas terkait segera melakukan penebangan dan evakuasi terhadap pohon-pohon yang rawan menimpa pengendara. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Fajri Jufri, meninjau daerah terdampak banjir di Desa Mati Rotasi, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Fajri mengatakan di daerah tersebut sekitar 209 hektar sawah terdampak banjir. Oleh karena itu, Pemprov Sulsel menyiapkan bantuan benih untuk ditanami ulang. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Fajri Jufri, meninjau daerah terdampak banjir di Desa Mati Rotasi, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Kamis 13 Februari. Fajri mengatakan, banjir telah merendam sekitar 1.000 hektar lahan di Kecamatan Maros Baru, termasuk 209 hektar sawah. Tanaman padi yang terdampak beragam usia, mulai dari 10 hingga 40 hari. Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, ia optimistis sebagian besar tanaman padi masih bisa bertahan jika genangan cepat surut. Kita berdoa bersama-sama semua kawasan padi yang tergenang sekarang ini bisa segera surut, sehingga paling tidak kita bisa menghindari puso. Kalaupun puso, ini mudah-mudahan tidak puso di bawah tempat, kita sudah bilang Pak Kadis, Ibu Kadis untuk menyiapkan benih, bantuan untuk bisa segera ditanami kembali. Tapi kita berharap sih, ini cepat 1 hari sudah surut ini. Mudah-mudahan besok saya Pak Bupati kita berdoa bersama Pak Bupati. Selain itu, pemerintah Provinsi Sulsel telah menyalurkan bantuan berupa 1 ton beras, perlengkapan bayi, serta makanan instan bagi warga terdampak. Sejauh ini, korban bencana alam akibat banjir yang melanda Kabupaten Maros berjumlah 191 orang. Sebanyak 189 orang selamat dan telah dievakuasi ke tempat aman, dan 2 orang meninggal dunia. Sebelumnya dilaporkan ada 14 kecamatan di Kabupaten Maros yang terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter pada Rabu 12 Februari. Bencana ini mengakibatkan sekitar 4.000 orang terpaksa harus mengungsi. Asisten Potensi Kemaritiman KSAL Majen TNI Hermanto menyatakan sudah dibongkar seluruh pagar laut yang ditancap di perairan Tangerang.
Operasi pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km tersebut dilakukan selama 11 hari kerja. Pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30,16 km yang membentang di 6 kecamatan telah berakhir. Seluruh bambu yang ditancapkan ke dasar laut telah berhasil dicabut dalam waktu 11 hari kerja. Penyelesaian pembongkaran pagar laut ini disampaikan oleh Asisten Potensi Kemaritiman atau Aspotmar Kepala Staf Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Marinir Hermanto, di Pos Angkatan Laut Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang pada Kamis 13 Februari. Ia menjelaskan pembongkaran ini merupakan kerjasama sejumlah pihak seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kepolisian Air dan Udara atau Polairut, serta bantuan dari para nelayan setempat. Merupakan hari terakhir atau pengakhiran dari pembongkaran pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang dan khususnya di tiga kecamatan tadi ya. Ini sudah mulai dari tanggal 22 Januari sampai dengan hari ini sudah tanggal 13. Kalau dihitung dengan hari kerja, ada 11 hari kerja, karena 1 minggu libur, kita melaksanakan pembongkaran. Kita masih lihat apakah itu nanti sesuai ketentuan apa dikenakan sanksi administratif ataupun memang nanti bisa kolaborasi dari sisi pihak pidananya itu dari pihak kepolisian. Nanti kita lihat. Ya. Terima kasih ya. Ya. Bapak yang dari bukan nelayan deh. Bukan keseluruhan. Dari berbagai macam peran. Adapun keberhasilan pembongkaran pagar laut yang dikomandoi oleh TNI Angkatan Laut ini mendapat apresiasi dari masyarakat setempat, khususnya para nelayan. Penyelesaian pembongkaran pagar laut ini dinilai akan kembali mempermudah akses mereka untuk mencari nafkah dan menjalani kehidupan sehari-hari di tengah laut. Nelayan khususnya sangat berterima kasih kepada TNI AL yang telah membuka akses yang menghalangi nelayan untuk mencari nafkah, sehingga sekarang ini udah terbuka lagi, udah menjadi laut kita bersama. Kalau kemarin kan laut seseorang, kalau sekarang menjadi laut bersama. Kita sangat terima kasih kepada TNI AL khususnya. Pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini sudah dimulai sejak 22 Januari. Semula pembongkaran ini dijadwalkan berlangsung selama 10 hari kerja. Namun sejumlah hambatan terjadi sepanjang proses pembongkaran, termasuk kendala cuaca dan kecelakaan teknis yang dialami oleh para petugas. Sempat ditetapkan sebagai tersangka, Kades Sambirejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dinyatakan tidak bersalah oleh Majelis Hakim dalam sidang yang digelar Kamis siang waktu setempat atas dugaan penyerobotan tanah yang di atasnya berdiri bangunan berupa balai desa. Pak, ini kira-kira ada berapa warga Pak yang kesini Pak? Sempat ditetapkan sebagai tersangka, Kades Sambirejo Kecamatan Gabus Andi Warsih dinyatakan tidak bersalah oleh Majelis Hakim dalam sidang yang digelar pada Kamis siang. Sebelumnya, Kades Sambirejo diduga menyerobot tanah yang saat ini di atasnya berdiri bangunan Balai Desa Sambirejo. Warga Desa Sambirejo pun turut menggeruduk kantor Pengadilan Negeri Pati untuk menolak penetapan tersangka Kades dan tanah tersebut bisa dikembalikan kepada desa. Ini sidang dugaan tindak pidana menempati tanah tanpa izin. Tetapi tanah yang dimaksud adalah balai desa yang sudah dibangun sejak tahun 70 dan itu sudah secara berlangsung setiap kepala desa yang menempati di situ. Nah, Pak ahli waris yang merasa itu kepemilikannya melaporkan kepala desa. Padahal sebenarnya kepala desa atau Bu Andi itu bukan sebagai atas nama pribadi, tetapi atas nama masyarakat melalui musrenbang. Hakim sudah memutuskan terdakwa tidak terbukti dengan pasal yang dituduhkan. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Pati, Aris Dwi Hartoyo menuturkan hasil keputusan Kepala Desa Sambirejo adalah lepas dari segala tuntutan hukum.
persidangan tindak pidana ringan yang diajukan oleh kepolisian Polres Pati ya. Tadi sudah disidangkan oleh hakim tunggal karena ini tindak pidana ringan, maka prosesnya itu tersangka dibawa langsung oleh kepolisian selaku kuasa dari penuntut umum untuk langsung disidangkan di Pengadilan Negeri Pati. Setelah disidangkan tadi sudah diputuskan langsung juga, jadi pemeriksaannya itu pada hari itu juga dan diputuskan pada hari ini juga, dan hasil putusannya adalah dinyatakan onslah atau lepas dari segala tuntutan hukum. Itu beda, jadi perbuatannya terbukti tapi itu bukan perbuatan pidana. Jadi seperti itu. Jadi Ibu Andi Warsih tadi ya sudah dilakukan persidangan, pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, hakim menyatakan bahwa perbuatannya terbukti tapi itu bukan suatu tindak pidana. Jadi begitu. Pihaknya menambahkan terkait status tanah tersebut harus dibuktikan dalam hal keperdataan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto menyatakan pengangkatan Deddy Kobuzer sebagai staf khusus Menteri Pertahanan berdasarkan kompetensinya di bidang media. Menanggapi viralnya video Deddy dalam merespon keluhan masyarakat terkait program makan bergizi gratis atau MBG, Doni mengatakan persoalan tersebut akan dipertimbangkan oleh pimpinan.
harus saya rahasiakan. Kalau itu kan memang kompetensinya saudara Deddy Corbuzier ya, di bidang media memang itu yang kita butuhkan ya, sehingga kita mengangkat staf khusus sesuai dengan kompetensinya ya. Tapi Deddy Corbuzier sendiri kan dia marah-marahin anak kecil Pak, terkait program MBG, dia marah-marah terhadap anak-anak. Apakah tidak dipertimbangkan lagi Pak? Dipertimbangkan juga Pak. Iya, dia kan marah-marah Pak terhadap anak-anak. Ya itu nanti kan akan dipertimbangkan oleh pimpinan ya. Oke ya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Sumatera Barat, Yopi Krislova menegaskan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo tidak berdampak terhadap 150 guru honorer yang ada di Kota Padang. Efisiensi anggaran hanya difokuskan untuk seremoni dan penundaan perbaikan sarana dan prasarana yang sifatnya tidak mendesak. Kebijakan efisiensi anggaran yang diperintahkan langsung oleh Presiden ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Sumatera Barat yang mulai mengurangi kegiatan yang bersifat seremoni, terutama yang dilakukan di hotel-hotel berbintang. Begitu juga dengan rencana perbaikan sarana dan prasarana pendidikan ditangguhkan bila bersifat tidak mendesak. Langkah efisiensi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, Kamis 13 Februari. Ia menjelaskan efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap aktivitas pembelajaran siswa. Efisiensi anggaran juga tidak berdampak pada guru honorer yang ada di wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Guru honorer tetap seperti biasa, tidak ada persoalan. Karena sampai saat ini mereka kan masih menunggu SK P3K. Nggak ada persoalan, tetap bekerja. Ada berapa jumlah tenaga guru honorer kita Pak di Pemkot Padang itu guru? Kalau guru honorer kita dengan P3K kemarin mungkin tinggal yang R3 kurang lebih 150-an. 150 orang. Yang menunggu untuk P3K. Yang menunggu, ini tergantung dari kebijakan pemerintah pusat. Itu kita menunggu ya sifatnya. Karena kita kalau tidak ada regulasi yang jelas, pembiayaan gaji itu kan dari pemerintah pusat melalui DAU gaji. Ini kita tunggu aja. Menurut Yopi, kebutuhan dasar di setiap sekolah di Kota Padang, seperti penggunaan listrik, air, dan internet, juga diupayakan tidak terpengaruh dengan efisiensi anggaran yang menjadi peraturan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menilai program cek kesehatan gratis atau CKG melayani masyarakat dengan baik. Hal itu disampaikan Pratikno usai melakukan cek kesehatan gratis di Puskesmas Gambir, Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjalani cek kesehatan gratis CKG di Puskesmas Gambir, Jakarta, Kamis 13 Februari. Pratikno menjelaskan, seluruh proses cek kesehatan gratis berjalan dengan sistem digital, mulai dari pendaftaran hingga hasil pemeriksaan. Ia juga menilai, layanan yang diberikan program cek kesehatan gratis sangat baik dan lengkap, mencakup berbagai aspek kesehatan yang belum pernah dijalaninya. Jadi mohon untuk segera untuk melakukan pemeriksaan, dan yang lebih penting lagi adalah setelah tahu masalahnya, setelah tahu hal-hal yang perlu diwaspadai mengenai kesehatannya, ya harus memperbaiki pola hidup. Ya, ini kan paradigmanya berubah dari paradigma kuratif menjadi paradigma preventif. Lebih lanjut, Pratikno turut mengapresiasi tenaga kesehatan atas dedikasinya dalam mensukseskan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Komisi 11 DPR RI menyepakati pemangkasan anggaran Kementerian Keuangan pada tahun 2025 sebesar 8,99 triliun. Dengan demikian, anggaran Kemenke turun dari 53,19 menjadi 44,20 triliun.
Kementerian Keuangan bersama Komisi 11 DPR RI menyepakati pemangkasan anggaran Kementerian Keuangan tahun 2025 mencapai 8,99 triliun rupiah, sehingga anggaran Kementerian Keuangan yang semula sebesar 53,19 triliun menjadi 44,20 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi 11 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 13 Februari, mengatakan anggaran tersebut selanjutnya akan dijadikan acuan untuk menentukan anggaran di tahun depan. Dari exercise efisiensi KL di 2025 akan dijadikan sebagai baseline seperti yang tadi disampaikan, kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh kementerian lembaga, sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga, Ibu. Meski begitu, Sri Mulyani memastikan efisiensi anggaran tersebut tidak memengaruhi peran penting Kementerian Keuangan dalam mengumpulkan penerimaan negara, serta tidak memengaruhi belanja gaji pegawai Kementerian Keuangan. Adapun total efisiensi tersebut mencakup pengurangan anggaran program kebijakan fiskal dari 59,1 miliar menjadi 11,8 miliar, hingga pengelolaan belanja negara yang dikurangi dari 45,4 miliar menjadi 8,2 miliar. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomong retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar mengatakan Badan POM optimis bisa maksimal menjalankan tugas pokoknya di tengah efisiensi anggaran. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut adaptasi Badan POM di tengah efisiensi anggaran dapat menjadi contoh kementerian, lembaga lainnya. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar menyatakan Badan POM optimistis dapat menjalankan tugas pokoknya di tengah efisiensi anggaran atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya di Jakarta pada Kamis 13 Februari, Taruna mengatakan kegiatan operasional dan yang lain sebagainya tetap bisa dijalankan dengan optimal. Dan efisiensi anggaran dialihkan kepada hal-hal yang bersifat non-esensial, seperti penghematan listrik saat tidak dipakai, serta berupaya tidak mempengaruhi kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Badan POM.
kami merasa yakin, insya Allah kami masih bisa optimis menjalankan secara maksimal sesuai tupoksi hal-hal yang perlu kita lakukan, seperti program-program yang telah disetujui oleh Komisi 9 kemarin kami. Dan dari efisiensi itu kita sudah hitung, kami masih optimis bisa menjalankan program-program kami secara maksimal. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office Hasan Nasbi saat mengunjungi kantor Badan POM mengatakan adaptasi terhadap efisiensi anggaran yang dilakukan Badan POM dapat menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya. Mungkin BP POM salah satu institusi pertama yang menyatakan siap bekerja optimal di bawah efisiensi. Tadi saya lihat comment centernya jalan optimal, jadi memeriksa 76 balai yang ada di seluruh Indonesia sudah bisa dengan teknologi. Diklik, keluar, bisa dilihat, bisa dicek, bisa komunikasi. Tadi saya cek ke laboratorium pengujian, laboratorium yang lagi ada sampling yang lagi diuji, nyala lampunya, nyala mesinnya. Yang lagi nggak ada, mati listriknya. Badan POM ikut terkena pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Badan POM terkena efisiensi anggaran sebesar 41% dari total anggaran 2,65 triliun rupiah. Pemirsa, di tengah polemik program makan bergizi gratis, TVRI dan RRI mengurungkan rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK ratusan karyawan kontrak dan kontributor. Keputusan ini menyusul kritik keras dari DPR dan masyarakat, namun menyisakan tanda tanya besar tentang masa depan lembaga penyiaran publik di era digital. Terkait dengan pemberhentian hubungan kerja kepada kontributor, penyiar lepas, bahkan ada yang disebutkan tenaga cleaning service, satpam, dan lain sebagainya. Angka yang disebutkan ini combine TVRI sama RRI itu mencapai 1.000 orang. Pemotongan anggaran TVRI sebesar 455,7 miliar dan RRI 170,9 miliar memaksa kedua lembaga penyiaran publik ini melakukan efisiensi besar-besaran. Pemotongan anggaran TVRI sebesar 455,7 miliar dan RRI 170,9 miliar memaksa kedua lembaga penyiaran publik ini melakukan efisiensi besar-besaran. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah mengalihkan anggaran untuk program prioritas, termasuk makan siang gratis yang masih menuai pro kontra. Rencana PHK terhadap sekitar 100 dari 402 kontributor TVRI dan 979 kontributor RRI sempat menimbulkan gejolak. DPR RI mengambil sikap tegas. Putra Nababan dari Komisi 7 mengkritik keras rencana tersebut. Dirinya menyebut pemotongan seharusnya dilakukan dari atas, bukan dari bawah. Dengan cara itu menurutnya akan ada efisiensi yang lebih besar. Masyarakat pun bereaksi keras. Aliansi Jurnalis Independen, AJI Indonesia menyatakan PHK terhadap jurnalis kontributor telah memperburuk kondisi pers. Keresahan publik meningkat mengingat PHK dilakukan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Menanggapi tekanan ini, TVRI dan RRI akhirnya membatalkan rencana PHK. Kedua lembaga berkomitmen mencari alternatif dan efisiensi lain, seperti penghematan biaya listrik, pengurangan perjalanan dinas, pembatasan acara seremoni, dan penyelenggaraan rapat secara daring. Ketua Komisi 7 DPR Saleh Partonan Dauli menyambut positif keputusan ini. Pihaknya menginginkan karyawan atau pegawai kontributor tetap bisa bekerja dengan tenang dan fokus. Pembatalan PHK di TVRI dan RRI mungkin telah menyelamatkan ratusan pekerjaan, namun pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Di tengah anggaran yang semakin ketat, akankah lembaga penyiaran publik ini mampu bertahan dan berinovasi? Tim Liputan Lingkar TV melaporkan. Pegawai dan atau jurnalis dan pemotongan honor kontributor. Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatat kasus yang menimpa warga negara Indonesia atau WNI di luar negeri mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2024, yaitu mencapai 67.297 kasus atau naik 26% dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri atau Wamenlu Aramanta Nasir pada taklimat media di Jakarta. Pak Jubir sebelumnya dan memaparkan kepada
Kementerian Luar Negeri Kemlu mencatat sebanyak 67.297 kasus menimpa warga negara Indonesia WNI di luar negeri sepanjang 2024. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan atau naik 26% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 53.598 kasus. Dalam taklimat media di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Kamis 13 Februari, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir menyebut dari total kasus tersebut pihaknya berhasil menyelesaikan 89,33% atau mencapai 60.122. Upaya untuk perlindungan warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia di luar negeri itu tahun lalu kita berhasil menyelesaikan kasus yang melebihi dari 100% dari target kita. Itu bukan capaian yang cukup baik, tapi permasalahan yang kita lihat walaupun adanya peningkatan dari penyelesaian kasus, namun jumlah kasus di luar negeri terus meningkat. Adapun jumlah kasus yang meningkat tersebut terdiri dari 62.120 kasus umum yang meliputi kasus penyalahgunaan visa, izin tinggal dan dokumen lain hingga kasus ketenagakerjaan, serta 5.177 kasus khusus yang meliputi kedaruratan seperti bencana alam atau konflik bersenjata hingga hukuman mati. Sementara itu, demi menghindari kenaikan kasus di tahun 2025, Kemlu telah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari membangun koridor migrasi yang aman, teratur, dan reguler bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait, hingga memperkuat diplomasi melalui sejumlah asosiasi, termasuk ASEAN hingga Bali Proses. Dalam rangkaian Hari Pers Nasional tahun 2025, Forum Wartawan Kendal melakukan aksi damai di depan kantor Bupati setempat. Selain melakukan orasi, stop kekerasan dan kriminalisasi wartawan, juga dilakukan aksi teatrikal. Segala tindakan kekerasan terhadap pers. Rangkaian peringatan Hari Pers Nasional, puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Kendal atau Forwaken melakukan aksi damai menyuarakan tolak kekerasan pada wartawan. Forum Wartawan Kendal menyatakan kecamannya terhadap tindakan kekerasan kepada pers yang masih marak terjadi dalam setiap tahunnya. Kecaman itu dilontarkan saat Forwaken menggelar aksi teatrikal dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2025 di alun-alun Kendal. Dalam aksi tersebut, seorang wartawan nampak sedang diikat dengan seutas tali. Wartawan yang dalam posisi tak bisa bergerak, lantas diseret di sepanjang jalan. Tak cukup berhenti di sini, wartawan yang terikat juga beberapa kali mendapat perlakuan kekerasan. Koordinator Aksi Damai Slamet Priyatin mengatakan, aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas atas kekerasan yang dilakukan pada jurnalis. Rangka Hari Pers Nasional bahwa pada dasarnya wartawan itu bekerja sesuai dengan Undang-Undang Pers dan juga Kode Etik Jurnalistik. Tapi pada kenyataannya bahwa kita masih ada intimidasi terkait dengan beberapa tugas kami. Bahkan ada beberapa wartawan yang harus bajunya karena dibunuh. Di samping juga ada beberapa hal yang juga teman-teman yang intimidasi, misalkan kameranya diminta, kemudian gambarnya disuruh dihapus dan lain-lain. Harapan ke depan wartawan semakin profesional, ini juga teman-teman, dan saya berharap kasus PWI yang ada di pusat juga segera diselesaikan karena masih ada 2 kepemimpinan sampai saat ini. Ketua Forwaken Kendal Wahyudi mengatakan, aksi damai ini merupakan ajakan dan mengingatkan jika wartawan dalam melaksanakan tugasnya juga dilindungi oleh undang-undang. Wahyudi juga mengaku prihatin dengan tingginya angka kekerasan yang menimpa wartawan. Bahkan, dari data Aliansi Jurnalistik Indonesia atau AJI, tercatat 42 kasus kekerasan yang menimpa insan pers sepanjang tahun 2024. Hari ini kita ada aksi damai bahwa kita menyuarakan bahwa pers itu adalah berdasarkan undang-undang, kita bekerja pakai undang-undang. Jadi bagi masyarakat yang belum tahu tupoksinya wartawan itu seperti apa, artinya apa, ketika kita mau liputan itu juga diberikan kesempatan
dan kita juga punya kode etik jurnalistik sehingga kita pengambilan gambar pun juga tidak seenaknya. Jadi semua berita yang kami sajikan itu berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada. Dan harapan saya dengan adanya di Hari Pers Nasional ini tidak ada kekerasan terhadap wartawan, karena AJI merilis ada 72 wartawan yang mengalami kekerasan, baik itu secara umum maupun ada yang khusus, artinya kebanyakan yang dilakukan adalah dari TNI Polri, karena ketika kita berada di lapangan mungkin saling tidak tahu sehingga wartawan dilarang dan lain sebagainya. Harapan kami hal semacam ini tidak akan terjadi di tahun saat ini. Wahyudi berharap ke depan tindak kekerasan terhadap wartawan tidak terulang dan insan pers bisa bekerja lebih profesional lagi. Usai melakukan aksi damai, dilanjutkan bakti sosial dengan memberikan santunan dan bantuan sembako 3 wartawan yang sakit, serta bingkisan sembako bagi rekan wartawan yang terdampak banjir bandang kemarin. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG di Kabupaten Kudus disambut antusias warga setempat. Mereka menilai program dari pemerintah tersebut sangat membantu bagi warga kecil atau kurang mampu. Seperti di Puskesmas Rejosari, Kecamatan Dawai, Kabupaten Kudus ini, sebanyak 135 warga yang berulang tahun menikmati program pemeriksaan kesehatan gratis yang telah dimulai sejak 10 Februari lalu. Warga nampak antusias mengantri untuk menjalani satu persatu cek kesehatan, mulai proses screening, cek tinggi dan berat badan, hingga uji laboratorium. Persimin, salah satu warga, mengaku terbantu dengan adanya program PKG dari pemerintah ini. Terlebih untuk keluarganya yang hidup di Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawai yang berada di lereng Pegunungan Muria, dirinya menilai program PKG bermanfaat untuk keluarga kecil maupun miskin. Gimana ini tadi pemeriksaan kesehatan itu apa aja anak-anaknya tadi? Ya alhamdulillah untuk anak saya tadi sudah dicek sama dokter semua, itu keadaannya sehat semua dan tidak ada
penyakit satu apapun. Alhamdulillah anak saya Muhammad Nur Siddiq sehat semua. Oke. Jadi tanggapannya gimana Pak selaku masyarakat dan ada program seperti ini gimana menurut Bapak ini? Alhamdulillah tanggapan dari saya keluarga, program ini sangat membantu masyarakat kecil dan masyarakat yang tidak mampu karena ada program pengobatan gratis dari Kemenkes dan dari Puskesmas Rejosari. Alhamdulillah. Ini baru pertama kali bisa pemeriksaan secara keseluruhan gratis, baru pertama kali merasakan itu sebelumnya. Saya baru pertama kali ini ada undangan dari Kemenkes dan dari Puskesmas Rejosari. Alhamdulillah. Sementara itu, PJ Bupati Kudus Herda Helmijaya menjelaskan program PKG ini sebagai tindakan preventif mendeteksi penyakit sejak dini, sehingga ada upaya pengobatan. Untuk masyarakat di Kudus bagaimana Pak? Apalagi ini di Puskesmas salah satu pinggiran di Kota Kudus, bagaimana tanggapan seperti itu Pak? Kalau saya lihat masyarakat kalau dari jumlah yang daftar ya 135 dan yang kemudian mengakses layanan itu 100. Saya pikir untuk waktu sampai 4 hari cukup tinggi. Nah itu juga yang saya tekankan tadi dalam pengarahan di awal bahwa kita harus memberikan kesadaran bahwa pemeriksaan ini bukan dalam rangka mencari-cari penyakit. Kan ini kan mindset di orang-orang nih, waduh kalau saya periksa ketahuan nanti penyakit saya. Akhirnya jadi ketakutan gitu. Tapi lebih kepada tindakan preventif dan akan diikuti kalau memang ditemukan, mudah-mudahan tidak ditemukan hal-hal yang katakanlah membuat mereka cemas, itu kan ada tindakan kuratifnya kan. Paling nggak lebih efisien, efektif lah. Daripada menunggu sampai kemudian penyakit yang ada itu menjadi katakanlah posisi lanjut berikutnya kan kalau di awal diketahui kan akan lebih mudah. Diharapkan tingginya antusias warga ini juga dibarengi kesadaran untuk menjaga pola hidup. Dari Kudus, Lingkar TV, Fatur Rahman melaporkan. Polres Jepara bekerjasama dengan Dishub setempat menggelar ramcek pemeriksaan kelayakan dan keselamatan di garasi PO Setia Alam Transindo, Kecamatan Tahunan. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam operasi keselamatan Candi 2025 yang sudah dimulai sejak 10 Februari 2025 lalu. Kalau nggak di-shock terapi. Kaur bin Ops Satlantas Ibda Badar Amri Yahya menyampaikan, jika kegiatan ini merupakan tindakan preventif guna menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Adapun pengecekannya meliputi kelengkapan kendaraan, surat-surat kendaraan, dan surat pengemudi, serta pemeriksaan kesehatan terhadap sopir dan kru bus. Ibda Badar menjelaskan untuk pemeriksaan kesehatannya meliputi pengecekan tekanan darah dan juga tes narkoba. Dari keseluruhan awak bus dalam kondisi sehat, dan 2 kru yang dijadikan sampel tes narkoba pun dinyatakan negatif. Kasih tadi juga kita laksanakan pengecekan kesehatan kepada kru dan driver bus. Juga kita laksanakan sampel uji untuk pengecekan tes urin apakah positif narkoba atau tidak. Alhamdulillah tadi ada 2 dari pengemudi atau kru yang sudah melaksanakan perwakilan cek urin. Alhamdulillah dinyatakan bebas dari narkoba. Kemudian untuk kesehatan sudah alhamdulillah rata-rata alhamdulillah dinyatakan sehat, dan untuk perpanjangan SIM juga dicek dulu kesehatannya, untuk SIM semua tadi juga berlaku. Demikian. Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Jepara, Ajib Gufron menjelaskan jika pemeriksaan kelengkapan kendaraan meliputi bagian fisik seperti pengecekan wiper, lampu sein, ban, dan juga klakson. Pemeriksaan seperti yang kita lakukan dalam pengujian kendaraan, jadi tadi wiper, lampu, rating, kemudian klakson, di dalamnya juga palu tadi sudah ada, mungkin apar, P3K, kayaknya semuanya komplit, termasuk surat-surat di Setia Alam Transindo ini memang salah satu perusahaan yang kartu pengawasannya itu aktif gitu Pak. Kartu pengawasan dalam pengurusan di Kementerian Perhubungan. Surat-surat tadi juga aktif semua.
Dari Jepara, Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan. Mengawali masa tanam tembakau, petani di lereng Gunung Sumbing di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menggelar tradisi jamasan serobong gobang. Melalui tradisi tersebut, masyarakat berharap pada musim tanam tahun ini, hasil tembakau yang dihasilkan berkualitas bagus dengan hasil jual yang tinggi. Inilah tradisi jamasan atau membersihkan benda pusaka peninggalan leluhur yang dilakukan oleh para petani di lereng Gunung Sumbing jelang masa tanam tembakau. Sebelum melakukan jamasan, warga di Desa Telilir, Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah tersebut melakukan kirap keliling desa. Kirap tersebut diarak serobong gobang yang merupakan alat rajang daun tembakau, serta 3 gunungan berisi hasil bumi seperti tomat, cabai, dan sayur mayur. Warga lainnya membawa nasi tumpeng, lengkap dengan ingkung ayam Jawa beserta buah dan jajanan pasar. Kepala Desa Telilir, Fatur Rahman, Jumat 14 Februari mengatakan, jamasan ini bertujuan agar peralatan yang digunakan dapat berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan malapetaka bagi petani yang menggunakannya. Di sisi lain, petani berharap musim tanam tahun ini dapat menghasilkan tembakau berkualitas baik, sehingga harga jualnya pun tinggi. 1 tahun jamasan serobong gobang itu perlu kita lakukan karena serobong gobangnya itu buat kita untuk memproduksi tembakau. Nah, harapan kami untuk jamasan ini ke depan itu agar bisa panennya terus hasilnya itu lebih bisa melimpah ruah. Ini mau musim tanam tembakau, semoga ke depannya tembakau lebih bagus, lebih baik, dan harganya itu bagus juga. Selama ini gimana tembakau? Yang tahun kemarin itu harganya kurang bagus, di bawah standar, petani pada merintih itu. Berapa Mas harganya kemarin Mas? Kemarin itu rata-rata 50-60. Sebagai puncak tradisi, puluhan warga berebut 3 gunungan berisi hasil bumi. Mereka percaya dengan mendapatkan isi gunungan itu memberikan berkah dalam mengolah pertanian. Baik pemirsa, kericuhan terjadi usai laga playoff Liga 2 Indonesia antara Persipura Pati melawan Persipura Jayapura di Stadion Joyokusumo pada Kamis 13 Februari lalu. Supporter Persipura Pati yang kecewa dengan kekalahan timnya turun ke lapangan dan melakukan pengrusakan. Laga playoff Liga 2 2024-2025 antara Persipura Pati melawan Persipura Jayapura berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan tim tamu. Hasil ini memicu kemarahan supporter Persipura Pati yang berjuluk Patifosi bergerak turun ke lapangan, merusak papan iklan yang tersusun rapi di tepi lapangan. Para supporter juga merusak tempat duduk ofisial serta menyerang pemain dan manajemen ketika hendak masuk ke ruang ganti. Dalam pertandingan ini, Persipura unggul lewat gol rumah kick di menit ke-5 dan Wabdana di menit ke-56. Sementara satu-satunya gol Persipa dicetak oleh Mateo Palacios melalui trik putih pada menit ke-49. Menanggapi kekalahan ini, pelatih Persipura Pati Bambang Nurdiansah mengaku kecewa. Ia pun menyatakan siap bertanggung jawab atas hasil buruk yang diterima timnya. Saya tetap di Persipura, tim saya istirahat dulu bisa supaya suasana agak berubah. Sementara itu, CEO Persipura Pati, Juni Kurnianto, menyesalkan aksi para supporter yang melakukan pengrusakan di tengah kondisi perekonomian negara yang sulit. Dirinya pun pasang badan atas kemarahan supporter dan siap mundur jika apa yang dilakukannya menurut masyarakat tidak benar. Kita terima kasih kepada warga masyarakat, supporter. Harus kita ajari bersama bahwa sepak bola itu indah. Sepak bola itu bukan anarki. Itu aja.
Ya, kalau marah, saya aja dipukuli, nggak usah. Jangan barang-barang itu. Jangan merusak stadion. Kita jangan mimpi untuk membangun stadion kalau merusak stadion. Negara dalam kondisi sulit, kabupaten dalam kondisi sulit. Tidak ada uang yang mudah sekarang ini. Jangan rusak, pukuli saya aja. Udah saya dihina aja nggak apa-apa. Saya terima dengan ikhlas. Karena saya selaku CEO Persipura Pati, saya selaku Ketua Umum Persipura Pati, saya ikhlas, saya memang mengeluarkan uang saya pribadi untuk Persipura. Ya, tapi kalau saya memang pindah mundur, saya siap. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Saya Rizky Riawan, mewakili kerabat kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.